Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story, kisah ini diambil dari kisah nyata beberapa waktu lalu. Siapa sangka, Happy Asmara bikin gempar pengajian Gus Ikdam. Tak ada yang menyangka, malam pengajian yang penuh hikmah tiba-tiba berubah menjadi momen yang mengejutkan semua orang. Happy Asmara, penyanyi dangdut terkenal, menerima tantangan tak terduga dari Gus Ikdam untuk menguji hafalan Alfiyah Ibnu Malik. Saat bait pertama dilantunkan, jamaah mulai terdiam, menahan napas. Apakah Happy masih mengingat hafalan yang dulu ia pelajari di pesantren? Apakah ia akan gagal di hadapan ribuan jamaah? Atau justru memberikan kejutan yang tak pernah terbayangkan? Jawabannya sungguh di luar dugaan. Bahkan Gus Ikdam sendiri tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Pengajian berubah menjadi lautan haru, Happy menangis. Jamaah ikut tersentuh, dan malam itu menjadi titik balik yang mengubah segalanya. Sebelum menyimak kisah ini, mari kita luangkan waktu sejenak untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Semoga dengan solawat ini, kita mendapatkan syafaat di hari kiamat dan hidup kita dipenuhi berkah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Bagi yang menekan tombol subscribe, semoga Allah membukakan pintu rezeki yang luas, melimpahkan keberkahan, dan memudahkan segala urusan dalam hidup. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kisah lengkapnya? Simak sampai akhir dan rasakan sendiri getaran emosinya. Malam itu, Happy Asmara sedang duduk di ruang tamunya, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap layar ponselnya. Hatinya masih campur aduk setelah membaca sebuah pesan yang baru saja masuk dari salah satu panitia pengajian besar yang akan diadakan oleh Gus Ikdam. Ia diundang secara khusus untuk menghadiri majelis tersebut. Happy mengernyitkan dahi, merasa sedikit bingung. Selama ini, ia lebih dikenal sebagai penyanyi dangdut yang sering membawakan lagu-lagu penuh perasaan, bukan sosok yang aktif di majelis ilmu seperti ini. Tapi undangan ini terasa berbeda, seolah ada sesuatu yang menunggunya di sana. Angin malam berhembus lembut melalui jendela, membuat gorden tipis bergoyang perlahan. Happy masih memandangi ponselnya, mencoba memahami maksud dari undangan ini. Apakah ini hanya sekadar menghadiri acara, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Ia teringat masa kecilnya di pesantren, saat masih mengenakan seragam santri dan menghafal berbagai kitab. Salah satunya adalah Alfiyah Ibnu Malik, yang dulu sering ia ulang-ulang hingga hafal di luar kepala. Sudah lama ia tidak mengucapkannya lagi. Apakah ia masih bisa mengingatnya? Ia menarik napas panjang. Kenapa rasanya seperti ada panggilan lain di balik undangan ini? Gumamnya, ia tahu Gus Ikdam bukan hanya sekadar pendakwah, tetapi juga sosok yang karismatik dan sering memberikan kejutan tak terduga dalam pengajiannya. Sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa pengajian kali ini akan berbeda. Mungkin ini adalah kesempatan untuk menunjukkan sisi lain dari dirinya, sisi yang selama ini tak banyak orang tahu. Keesokan paginya, Happy memutuskan untuk menerima undangan tersebut. Dengan hati yang masih berdebar, ia menghubungi panitia dan memastikan kehadirannya. Sejak detik itu, perasaannya mulai bercampur aduk antara antusias dan sedikit gugup. Ia bertanya-tanya, bagaimana reaksi jamaah nanti ketika melihat seorang penyanyi dangdut berada di tengah-tengah majelis ilmu. Akankah mereka menerimanya, ataukah akan ada cibiran dan tatapan sinis? Saat hari pengajian tiba, Happy mengenakan gamis hijau tua dengan kerudung yang menjuntai anggun di bahunya. Berbeda dari penampilannya yang biasa glamor di atas panggung, kali ini ia tampil sederhana namun tetap memancarkan aura yang anggun. Perjalanan menuju lokasi pengajian terasa begitu panjang baginya. Mobil yang ditumpanginya melaju pelan di antara ribuan jamaah yang sudah mulai berdatangan. Dari dalam kaca mobil, Happy bisa melihat lautan manusia yang memenuhi area pengajian. Ada rasa haru yang tiba-tiba menyelusup di hatinya. Begitu mobil berhenti, panitia segera menyambutnya dengan ramah dan membimbingnya menuju panggung utama. Langkahnya terasa berat. Ia bisa merasakan tatapan ratusan pasang mata yang memandang ke arahnya dengan penuh rasa ingin tahu. Beberapa santri perempuan tersenyum menyambutnya, sementara yang lain terlihat berbisik-bisik, seakan tidak percaya bahwa seorang Happy Asmara benar-benar datang ke majelis Gus Ikdam. Saat duduk di kursi yang telah disiapkan di samping para ulama dan Gus Ikdam sendiri, Happy merasakan jantungnya berdegup lebih kencang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya,
Tetapi satu hal yang pasti, malam ini akan menjadi malam yang tak terlupakan dalam hidupnya. Happy Asmara masih duduk dengan tenang di kursi yang telah disediakan di panggung utama. Cahaya lampu sorot menerangi wajahnya, membuatnya semakin menjadi pusat perhatian di antara ribuan jamaah yang memenuhi tempat pengajian. Desiran angin malam yang seharusnya menenangkan justru terasa seperti membawa bisikan-bisikan dari berbagai arah. Dari kejauhan, ia bisa mendengar beberapa jamaah berbisik, mencoba menebak alasan kehadirannya di majelis ini. Ada yang kagum, ada pula yang ragu. Mbak Happy di pengajian, wah, ada apa ini? Suara seorang wanita terdengar lirih di antara riuh rendah jamaah. Tak lama, Gus Ikdam naik ke panggung. Dengan senyuman khasnya, ia menyapa para jamaah dengan hangat. Alhamdulillah, malam ini kita kedatangan tamu spesial, katanya, sambil melirik ke arah Happy. Jamaah langsung bersorak kecil, sebagian bertepuk tangan. Happy tersenyum, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Mbak Happy ini bukan hanya terkenal di dunia hiburan, tapi siapa sangka, beliau juga pernah nyantri, lanjut Gus Ikdam. Seketika suasana berubah. Jamaah yang awalnya hanya penasaran, kini mulai melihatnya dengan cara berbeda. Happy meremas ujung kerudungnya pelan. Ia tak menyangka Gus Ikdam akan membuka fakta tentang masa lalunya sebagai santri di hadapan ribuan orang. Sejak terjun ke dunia musik, sisi itu jarang ia perlihatkan. Ia merasa seolah sedang membuka kembali lembaran lama yang hampir terlupakan. Hatinya bergetar, ada rasa haru yang tak bisa ia jelaskan. Apakah ini pertanda bahwa takdir sedang membawanya kembali ke akar spiritualnya? Tiba-tiba, salah satu panitia naik ke atas panggung dan berbisik kepada Gus Ikdam. Senyumnya makin melebar, menandakan ada sesuatu yang menarik akan terjadi. Mbak Happy, boleh nggak saya kasih pertanyaan sedikit? Tanyanya. Happy terkejut, tapi tetap berusaha tenang. Boleh, Gus. Insya Allah kalau saya bisa jawab, jawabnya dengan senyum tipis. Jamaah mulai bersorak lagi, kali ini lebih heboh. Mereka tak sabar menunggu momen langka ini. Gus Ikdam tertawa kecil. Nah, karena tadi saya sebut Mbak Happy ini pernah nyantri, saya jadi penasaran. Masih ingat nggak salah satu hafalan santri yang dulu pernah dipelajari? Suasana langsung berubah. Beberapa jamaah terdiam, sementara yang lain semakin penasaran. Happy bisa merasakan tatapan ribuan pasang mata yang tertuju padanya, menanti jawaban. Ia menelan ludah. Ia tahu kemana arah pertanyaan ini akan bermuara. Dan ia tahu, jika ia menjawabnya dengan benar, malam ini akan menjadi momen yang tak terlupakan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan keberanian. Hatinya berbisik, inilah saatnya untuk menunjukkan sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik gemerlap panggung musiknya. Dengan suara yang mantap, ia berkata, kalau tentang hafalan, saya masih ingat sedikit alfiah, Gus. Seketika, gemuruh takjub memenuhi tempat pengajian. Jamaah terkejut, sebagian bahkan sampai berdiri. Tidak ada yang menyangka, Happy Asmara, seorang penyanyi dangdut ternama, baru saja mengakui bahwa ia masih mengingat bait-bait alfiah Ibnu Malik. Gus Ikdam tertawa senang, sementara beberapa santri mulai bersorak antusias. Wah, ini menarik, katanya sambil mengusap janggutnya. Kalau begitu, kita coba saja. Yuk, Mbak Happy, buktikan. Happy menatap Gus Ikdam, lalu menatap ribuan jamaah yang kini menunggu dengan napas tertahan. Ia tahu, inilah momen yang akan mengubah segalanya. Happy Asmara merasakan jantungnya berdegup semakin kencang. Sorot lampu panggung yang sebelumnya terasa hangat kini seperti semakin terang, menyilaukan matanya. Ribuan pasang mata menatapnya penuh harap, menunggu apakah ia benar-benar bisa melantunkan alfiah atau hanya sekadar bercanda. Sesaat, pikirannya melayang ke masa kecilnya di pesantren. Dulu, setiap subuh, ia dan teman-teman santrinya duduk bersila di serambi masjid, melantunkan bait-bait alfiah dengan irama yang khas. Suaranya yang dulu penuh semangat kini terasa bergetar di tenggorokannya. Mampukah ia melakukannya lagi setelah sekian lama? Gus Ikdam tersenyum penuh tantangan. Kalau masih ingat, coba kita mulai dari bait pertama ya, Mbak Happy, katanya dengan nada menggoda. Suasana semakin riuh. Beberapa santri bertepuk tangan, sementara yang lain menahan napas, tidak percaya bahwa seorang penyanyi dangdut akan diuji hafalan kitab kuning di depan majelis sebesar ini. Happy menelan ludah. Ia tahu, jika ia gagal, banyak yang mungkin akan mencibir atau menganggapnya hanya ingin mencari sensasi. Namun, jika ia berhasil,
ini akan menjadi momen yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir malam itu. Happy menarik napas dalam-dalam. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan kenangan lama membimbingnya. Lalu, dengan suara lembut namun mantap, ia mulai melantunkan bait pertama Alfiah. Sekejap, pengajian yang semula riuh berubah menjadi hening. Jamaah terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Suara Happy begitu fasih, iramanya mengalun dengan sempurna, seperti seorang santri yang masih terbiasa menghafal. Bahkan Gus Ikdam sendiri sempat terdiam, matanya membulat penuh keterkejutan. Lalu, tiba-tiba, seluruh tempat pengajian meledak dalam sorakan. Masya Allah, teriak seorang santri dari barisan depan. Jamaah yang awalnya ragu kini berubah kagum. Beberapa orang bahkan berdiri sambil bertepuk tangan, sementara yang lain mengabadikan momen langka ini dengan ponsel mereka. Happy menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menyangka respons yang ia terima justru penuh apresiasi, bukan cemoohan seperti yang ia khawatirkan. Gus Ikdam masih tersenyum, namun kini ada nada kekaguman dalam suaranya. Luar biasa, Mbak Happy. Ini tidak bisa dianggap remeh, katanya. Kalau masih ingat, bisa lanjut ke bait berikutnya. Tantangnya lagi. Jamaah kembali bersorak, kali ini lebih keras. Happy menatap Gus Ikdam, lalu menatap lautan manusia di depannya. Di dalam hatinya, ia tahu, ini bukan lagi sekadar ujian, ini adalah takdir yang membawanya kembali pada akar spiritualnya. Dengan keyakinan yang lebih kuat, ia bersiap untuk melanjutkan hafalannya. Malam itu, tidak ada yang menyangka bahwa pengajian Gus Ikdam akan menjadi saksi sebuah kejutan besar. Kejutan yang tidak hanya mengubah cara orang memandang Happy Asmara, tetapi juga mengubah cara ia memandang dirinya sendiri. Seluruh jamaah masih dalam keadaan terkejut. Suasana yang sebelumnya penuh dengan bisik-bisik kini berubah menjadi sorakan takjub. Happy Asmara, seorang penyanyi dangdut yang selama ini dikenal dengan lagu-lagu patah hati, baru saja membuktikan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan, hafalan alfiahnya masih melekat dengan sempurna. Sorot mata Gus Ikdam semakin berbinar, melihat sesuatu yang langka dan berharga terjadi di hadapannya. Gus Ikdam kembali tertawa kecil sambil mengusap janggutnya. Masya Allah, Mbak Happy, saya benar-benar tidak menyangka. Kalau begini, saya jadi penasaran. Bisa lanjut ke bait berikutnya? Tanyanya, kali ini dengan nada yang lebih serius. Tantangan itu seketika membuat jamaah semakin antusias. Mereka yang awalnya hanya ingin menyaksikan pengajian biasa, kini merasa seperti sedang menyaksikan sesuatu yang akan menjadi sejarah. Happy menelan ludah. Ia bisa merasakan detak jantungnya semakin kencang. Tadi ia hanya melantunkan bait pertama, bait yang mungkin masih melekat di benaknya karena sering diulang saat kecil. Tapi bagaimana dengan bait-bait berikutnya? Masihkah ia mengingatnya, ataukah memorinya sudah tertutup oleh kesibukan dunia hiburan yang selama ini ia jalani? Ia menutup mata sejenak, mencoba menarik kembali ingatan dari masa lalu. Lalu, dengan penuh keyakinan, ia membuka matanya dan melanjutkan hafalannya. Sekali lagi, seluruh tempat pengajian hening. Udara seakan berhenti bergerak, seolah seluruh alam pun ikut menahan napas menyaksikan momen yang begitu luar biasa ini. Gus Ikdam terdiam, matanya sedikit membesar, seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Beberapa santri bahkan menutup mulut mereka, seakan tak sanggup menahan keterkejutan. Namun, keheningan itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum akhirnya pecah dalam gemuruh takbir dan tepuk tangan yang mengguncang seluruh area pengajian. Allahu Akbar, Masya Allah, ini luar biasa. Seorang jamaah berteriak dengan penuh haru. Happy menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa hal sederhana seperti mengingat hafalan masa kecilnya bisa membuat suasana seheboh ini. Gus Ikdam akhirnya tersenyum lebar. Mbak Happy, saya tidak tahu harus berkata apa. Ini benar-benar di luar dugaan saya, katanya. Ternyata, di balik suara emas yang sering kita dengar di panggung hiburan, ada ilmu yang luar biasa tersimpan di dalamnya. Jamaah semakin bersorak, sementara Happy menundukkan kepalanya, merasa takjub dengan dirinya sendiri. Malam ini, ia tidak hanya membuktikan kepada orang lain bahwa ia masih mengingat alfiah, ia juga membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa bagian dari dirinya sebagai santri tidak pernah benar-benar hilang. Sejenak, suasana terasa seperti berhenti.
Ribuan jamaah yang memenuhi tempat pengajian masih tercengang setelah mendengar Happy Asmara melantunkan bait-bait alfiyah dengan fasih. Beberapa santri bahkan saling berpandangan, mencoba meyakinkan diri bahwa yang baru saja mereka dengar bukanlah ilusi. Namun, begitu kesadaran kembali, tiba-tiba seluruh majelis meledak dalam gemuruh takbir dan sorakan penuh kagum. Allahu Akbar, Masya Allah, teriak seorang santri dari barisan depan. Sementara itu, beberapa jamaah perempuan terlihat menutup mulut mereka, antara terharu dan tidak percaya bahwa seorang penyanyi dangdut bisa memiliki hafalan sekuat itu. Beberapa lainnya mulai menitikkan air mata, tersentuh dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Ini bukan sekadar pertunjukan hafalan biasa, ini adalah bukti nyata bahwa ilmu agama tidak memandang status atau profesi seseorang. Di atas panggung, Gus Ikdam tersenyum lebar, tetapi sorot matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia tidak menyangka bahwa tantangan kecil yang ia lontarkan tadi justru berubah menjadi momen yang mengguncang seluruh jamaah. Ia menatap Happy dengan kagum. Subhanallah, Mbak Happy, ini benar-benar mengejutkan, katanya, suaranya terdengar lebih dalam dari biasanya. Saya yakin, banyak dari kita di sini yang tidak menyangka bahwa seorang penyanyi dangdut masih memiliki hafalan alfiyah sebaik ini. Happy menundukkan kepala, matanya berkaca-kaca. Ia sendiri masih belum percaya bahwa ia mampu melakukannya. Awalnya, ia ragu apakah dirinya masih mengingat bait-bait itu dengan baik. Namun, begitu ia mulai melantunkannya, kata-kata itu mengalir begitu saja, seolah-olah ada bagian dalam dirinya yang selama ini hanya menunggu untuk dibangkitkan kembali. Ia tidak bisa menahan haru. Alhamdulillah, Gus, jawabnya lirih. Saya juga tidak menyangka bahwa saya masih bisa mengingatnya. Sementara itu, para jamaah semakin heboh. Beberapa dari mereka mulai merekam momen ini dengan ponsel, sementara yang lain sibuk membicarakannya dengan penuh semangat. Di media sosial, siaran langsung pengajian ini mulai viral. Netizen yang menonton dari rumah pun ikut terkejut dan membanjiri kolom komentar dengan pujian serta rasa takjub. Nama Happy Asmara yang selama ini identik dengan dunia hiburan, kini mendadak menjadi simbol dari sesuatu yang lebih besar, sebuah pengingat bahwa ilmu agama bisa tetap hidup dalam diri siapa saja, di mana saja. Gus Ikdam lalu mengangkat tangannya, menenangkan jamaah yang masih ribut. Baik, karena ini sudah terlanjur menjadi momen luar biasa, bagaimana kalau kita lanjutkan sedikit lagi, Mbak Happy? Tanyanya dengan senyum menantang. Jamaah langsung bersorak kembali, mendukung ide tersebut. Setuju, lanjut, teriak beberapa santri laki-laki dari bagian belakang. Happy menatap Gus Ikdam, lalu kembali melihat jamaah yang kini menatapnya dengan penuh antusias. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Jika sebelumnya ia merasa canggung dan takut dinilai, kini ia merasa seperti kembali ke rumah, kembali menjadi santri yang dulu mencintai ilmu dengan sepenuh hati. Dengan napas yang lebih mantap, ia mengangguk. Bismillah, Gus, saya coba, katanya. Dan malam itu, sejarah baru pun tercipta. Gemuruh sorakan jamaah masih memenuhi langit malam. Beberapa santri bahkan sampai berdiri, tak kuasa menahan kekaguman mereka. Happy Asmara, yang sebelumnya mereka kenal sebagai penyanyi dangdut, kini berubah menjadi sosok yang berbeda di mata mereka. Ia bukan sekadar artis, tetapi seorang perempuan yang pernah merasakan kehidupan pesantren dan masih menyimpan ilmu agama dalam dirinya. Gus Ikdam mengangguk puas, tetapi di balik senyumannya, ada kilatan tantangan di matanya. Baik, Mbak Happy, karena tadi sudah melantunkan alfiyah dengan fasih, bagaimana kalau kita tingkatkan sedikit tantangannya? Katanya, membuat jamaah semakin bersemangat. Beberapa santri langsung berseru antusias. Wah, ini menarik. Uji lagi, Gus, teriak seorang pemuda dari barisan belakang. Happy menelan ludah. Ia mulai merasa seperti seorang santri yang dipanggil ke depan kelas untuk diuji oleh kiai. Gus Ikdam kemudian menatapnya dengan serius. Saya akan menyebutkan satu bait alfiyah secara acak, dan Mbak Happy harus melanjutkan 2 bait setelahnya. Siap, suasana pengajian seketika berubah tegang. Beberapa jamaah menahan napas. Ujian ini jauh lebih sulit daripada sekadar melantunkan bait awal yang sudah sering dihafal. Ini adalah ujian memori yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang benar-benar masih mengingat alfiyah dengan baik. Happy merasakan keringat dingin mulai membasahi telapak tangannya. Ia memang masih ingat beberapa bait, tetapi apakah ia mampu jika disuruh melanjutkan dari bait acak?
Ia menarik napas dalam-dalam. Ada dua pilihan, mundur dan mengakui bahwa ingatannya sudah pudar, atau maju dan mencoba semampunya. Dalam hati, ia berdoa, berharap Allah membantunya mengingat ilmu yang dulu pernah ia pelajari dengan penuh kecintaan. Gus Ikdam akhirnya menyebutkan satu bait dengan suara lantang. Sekejap, Happy terdiam. Jamaah pun menahan napas, menunggu reaksinya. Ini adalah momen yang menentukan. Jika ia mampu melanjutkannya, maka ia benar-benar masih menguasai Alfiah. Jika tidak, setidaknya ia sudah membuktikan bahwa ia pernah menjadi bagian dari dunia pesantren. Happy menutup mata sejenak, lalu dengan suara bergetar namun tetap mantap, ia mulai melanjutkan. Seketika, seluruh pengajian pecah dalam kehebohan yang lebih besar daripada sebelumnya. Beberapa santri laki-laki langsung berdiri dan bertepuk tangan, sementara jamaah perempuan menutup mulut mereka dengan mata berkaca-kaca. Bahkan, beberapa orang tua yang hadir tampak mengangguk dengan kagum, seolah menyaksikan sebuah keajaiban terjadi di depan mata mereka. Di atas panggung, Gus Ikdam terdiam sesaat sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Subhanallah, saya benar-benar tidak menyangka, katanya sambil menggelengkan kepala. Ia lalu menatap Happy dengan sorot mata penuh kebanggaan. Mbak Happy, ini di luar dugaan saya. Tidak banyak orang yang bisa melakukan ini setelah bertahun-tahun meninggalkan pesantren. Happy hanya tersenyum, tetapi air mata haru mulai menggenang di pelupuk matanya. Malam ini, ia bukan hanya membuktikan sesuatu kepada orang lain, ia telah membuktikan sesuatu kepada dirinya sendiri. Sejenak, suasana masih dipenuhi gemuruh sorakan dan tepuk tangan. Beberapa jamaah bahkan tampak berdiri sambil menggelengkan kepala, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Happy Asmara, seorang penyanyi yang dikenal di dunia hiburan, baru saja melanjutkan bait Alfiah dengan lancar, bahkan ketika Gus Ikdam menyebutnya secara acak. Ini bukan sekadar kejutan, ini adalah sesuatu yang menyentuh hati banyak orang, terutama mereka yang merindukan keindahan ilmu di tengah hiruk-pikuk dunia modern. Happy sendiri masih berdiri di atas panggung, menundukkan kepalanya. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan emosi yang bergemuruh di dadanya. Tapi ia tahu, ia tidak bisa membendung air mata itu lebih lama lagi. Setetes air mata jatuh di pipinya, lalu diikuti oleh yang lain. Bukan karena sedih, tetapi karena haru. Ia tidak pernah menyangka bahwa malam ini akan menjadi titik balik yang begitu mendalam bagi dirinya. Melihat itu, Gus Ikdam langsung mengambil mikrofon dan berbicara dengan suara lembut. "Mbak Happy, kenapa menangis?" tanyanya. Jamaah yang tadi heboh pun mulai tenang. Mereka kini menatap Happy dengan penuh perhatian. Happy menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Suaranya sedikit bergetar saat akhirnya ia menjawab, "Gus, saya tidak pernah menyangka bahwa saya masih bisa mengingatnya. Saya pikir, setelah bertahun-tahun sibuk dengan dunia hiburan, saya telah kehilangan semua yang pernah saya pelajari di pesantren." Beberapa jamaah mulai menangis. Suasana yang tadinya penuh semangat kini berubah menjadi syahdu. Ada sesuatu yang begitu menyentuh dalam kata-kata Happy, sebuah kejujuran yang keluar langsung dari hatinya. Seorang ibu yang duduk di barisan depan tampak mengusap air matanya, sementara seorang santri muda terlihat menunduk, mungkin teringat akan perjuangan hafalannya sendiri. Gus Ikdam tersenyum lembut, lalu mengangguk. "Mbak Happy, ilmu yang dipelajari karena Allah tidak akan pernah hilang. Meskipun tertutup oleh kesibukan dunia, ia hanya tertidur, dan malam ini, ia telah terbangun kembali dalam diri panjenengan," katanya dengan penuh makna. Kata-kata itu menggema di hati banyak orang. Tidak sedikit jamaah yang merasakan getaran emosional yang sama, sebuah pengingat bahwa ilmu agama adalah cahaya yang tidak akan pernah padam, meski tertutup oleh gelapnya dunia. Happy mengangguk pelan, lalu mengusap air matanya. "Terima kasih, Gus," katanya dengan suara lebih mantap. "Malam ini, saya merasa seperti kembali ke rumah. Bukan rumah secara fisik, tapi rumah yang ada di hati saya. Rumah, tempat saya dulu mencintai ilmu, mencintai Al-Quran, dan mencintai pesantren." Suaranya semakin lirih, tapi penuh ketulusan. Dan sekali lagi, seluruh majelis tak kuasa menahan tangis. Malam itu, pengajian Gus Ikdam tidak hanya menjadi ajang tausiah biasa. Ia menjadi saksi sebuah perjalanan batin, sebuah kebangkitan spiritual yang tidak hanya menggetarkan hati Happy Asmara, tetapi juga ribuan orang yang hadir dan menyaksikan momen itu. Dan tanpa disadari,
Malam itu pula, sebuah perjalanan baru dimulai, perjalanan seorang penyanyi yang kembali menemukan cahaya yang pernah menerangi jalannya. Malam semakin larut, namun tak ada satupun jamaah yang ingin beranjak. Pengajian yang awalnya hanya acara rutin berubah menjadi malam penuh hikmah dan air mata. Happy Asmara masih berdiri di atas panggung, berusaha mengendalikan emosinya. Ia menatap jamaah yang sebagian besar masih terisak, ikut merasakan haru yang memenuhi udara. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa perjalanan hidupnya akan membawanya ke momen seperti ini, momen di mana ia bukan sekadar penyanyi, melainkan seseorang yang kembali menemukan cahaya dalam dirinya. Gus Ikdam melangkah mendekat, menepuk pundak Happy dengan penuh kasih. "Mbak Happy, malam ini bukan hanya panjenengan yang mendapatkan pelajaran, tapi kita semua. Kadang kita berpikir bahwa kita telah jauh dari Allah, padahal sejatinya, Allah tidak pernah jauh dari kita," ucapnya dengan suara lembut namun tegas. Kata-kata itu menusuk hingga ke relung hati Happy. Ia menunduk, air matanya kembali jatuh, namun kali ini bukan karena keraguan, melainkan karena rasa syukur yang begitu besar. Tiba-tiba, seorang ibu dari barisan depan berdiri dan berbicara dengan suara bergetar. "Mbak Happy, panjenengan telah memberi kami pelajaran besar malam ini. Kami pikir dunia hiburan akan membuat seseorang lupa akan ilmu agama, tetapi panjenengan membuktikan bahwa ilmu yang ditanam dengan keikhlasan tidak akan pernah benar-benar hilang," katanya. Beberapa jamaah lain mengangguk setuju, sementara yang lain menahan tangis. Happy menatap ibu itu dengan mata berkaca-kaca. Ia kemudian mengambil mikrofon dan berbicara dengan suara lirih namun mantap. "Saya dulu adalah seorang santri. Saya pernah mencintai ilmu, mencintai Al-Quran, mencintai Alfiyah. Tapi saya meninggalkannya demi mengejar mimpi di dunia hiburan. Saya tidak menyesali jalan yang saya pilih, tapi malam ini saya sadar, ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar ketenaran dan panggung megah." Suaranya bergetar di akhir kalimatnya, membuat seluruh jamaah kembali terdiam. Gus Ikdam tersenyum tipis, lalu berkata, "Mbak Happy, Allah selalu punya cara untuk memanggil hambanya kembali. Kadang lewat ujian, kadang lewat kebahagiaan, dan kadang, lewat momen yang tidak kita duga, seperti malam ini." Happy menatap Gus Ikdam, lalu melihat kembali lautan manusia yang begitu tulus mengapresiasinya. Di dalam hatinya, ia merasa hangat, merasa diterima apa adanya. Tidak ada yang menghakimi, tidak ada yang mencemooh, hanya ada rasa persaudaraan dalam Islam yang begitu kuat. Malam itu, Happy Asmara menyadari satu hal yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Bahwa ia tidak harus memilih antara dunia hiburan dan nilai-nilai agama yang pernah ia pelajari. Bahwa ia bisa tetap menjadi dirinya sendiri, tanpa harus mengorbankan iman yang telah lama tertanam dalam jiwanya. Ia bisa bernyanyi, bisa berkarya, tetapi tetap membawa cahaya Islam dalam setiap langkahnya. Dan dengan keyakinan baru yang mengalir dalam dadanya, ia pun berjanji dalam hati, ini bukan akhir, tetapi awal dari perjalanan spiritual yang lebih indah. Pengajian itu pun ditutup dengan doa bersama. Namun, bagi Happy, ini bukanlah sekadar penutupan acara. Ini adalah pembukaan lembaran baru dalam hidupnya. Malam yang mengubah segalanya. Malam itu telah menjadi momen yang tidak akan terlupakan bagi semua yang hadir dalam pengajian Gus Ikdam. Apa yang terjadi bukan sekadar kejutan atas hafalan Happy Asmara, tetapi juga sebuah pelajaran berharga bahwa ilmu agama adalah cahaya yang tidak akan pernah padam, meski tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Happy Asmara menemukan kembali bagian dari dirinya yang sempat ia kira telah hilang. Dalam sorot mata jamaah yang penuh kekaguman, dalam kehangatan nasihat Gus Ikdam, dan dalam air mata yang jatuh tanpa bisa ditahan, ia sadar bahwa perjalanan hidupnya masih bisa lebih bermakna. Ia tidak perlu memilih antara dunia hiburan dan nilai-nilai agama, ia bisa menjalani keduanya dengan cara yang lebih baik. Bagi para jamaah yang hadir, malam itu menjadi pengingat bahwa hidayah bisa datang kapan saja, melalui cara yang tidak terduga. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Allah, dan tidak ada ilmu yang benar-benar hilang jika ditanamkan dengan niat yang tulus. Pengajian pun berakhir dengan doa bersama, tetapi kisah ini bukanlah sebuah akhir. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih besar, bukan hanya bagi Happy Asmara, tetapi bagi siapa saja yang ingin kembali menemukan cahaya iman dalam hidup mereka. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga ilmu agama dalam hati, dimanapun kita berada dan dalam profesi apapun kita bekerja. Karena pada akhirnya,
ilmu yang dipelajari karena Allah akan selalu hidup dalam diri kita. Cerita ini adalah fiksi dan dibuat hanya untuk memberikan inspirasi serta hikmah kepada para pembaca. Tidak ada maksud untuk menyesatkan, mendiskreditkan, atau menyebarkan informasi yang salah tentang tokoh yang disebutkan. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat dan menjadi pengingat bahwa hidayah bisa datang dengan cara yang tidak terduga. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga membawa manfaat dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus menebarkan kebaikan dan menjaga ilmu yang telah kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.